Just wish you knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, seperti janji IWB kemarin, kita akan membongkar seperti apa race sprint di Mugello. Sebuah race yang betul-betul membuat kita juga penasaran seperti apa sih yang dikatakan para pembalap lainnya dan apa yang terjadi di sana. Kenapa dengan Yamaha yang sepertinya sudah luar biasa sebelumnya bisa masuk 10 besar. Bahkan pada saat kita lihat kemarin bagaimana Alex Rins merasa kedua, free practice dan sebagainya. Tapi ternyata what happen ayak naon pada saat race kok problem Kang Mas. Itu akan kita bedah, termasuk juga bagaimana dengan Martin. Apakah Martin betul-betul kalah mental? Apakah Martin grogi? Martin tidak bisa mikir sehingga dia yang penting pengen membalap ngepush setelah di overtake Marquez kelihatan banget bahwa dia seperti kayak nggak tenang, Cak. Apakah demikian? Dan teman-teman, apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia? Kita akan coba lihat seperti apa pernyataan Pecco Bagnaia dan juga Marquez, Kang Mas. Kita juga akan lihat seperti apa sih pernyataan Marquez dan apa yang dikatakan oleh Marquez. Jadi, Cak, kalau kita lihat secara detail bagaimana race sprint kemarin, Mugello memiliki straight yang sangat panjang. IWB sudah share ke semuanya kemarin, bagaimana Mugello memiliki straight yang lebih dari 1 km. Itulah kenapa horsepower besar dibutuhkan, akan tetapi stability saat braking pada T1 juga dibutuhkan. Makanya teman-teman kalau kita lihat secara general ya, maka kita akan bisa menemukan bahwa untuk top speed rata-rata dikuasai oleh pabrikan Eropa. Dan ternyata memang betul, Cak, pada saat IWB bedah top speed setelah kita kumpulkan dari pertama sesi sampai kemarin race, maka kita lihat ternyata masih dikuasai oleh KTM. Itu yang kita lihat. Dan teman-teman, untuk kemarin kita bisa perhatikan Pecco luar biasa menjalankan tugasnya dengan baik. Nge-push langsung dan dia nggak banyak bertarung dengan pembalap di belakangnya. Itu adalah kunci Pecco menang. Karena kenapa, Cak? Teman-teman, kalau kita bedah dari best lap-nya, sebenarnya kita menemukan hal menarik, di mana ternyata Pecco bukanlah yang terbaik soal best lap. Tapi yang menjadi masalah adalah, gini Kang Mas, kalau para pembalap itu membalap, dan kemudian start, drop di belakang atau drop di posisi 4-5, dia harus berjuang untuk mencoba climbing kembali. Jadi overtake kembali itu ternyata satu, menguras ban, yang pertama. Yang kedua, yang dipastikan akan membuang waktu. Jadi selain menguras ban, karena mereka harus hard braking, overtake, dan itulah yang terjadi pada Pedro Acosta, Marc Marquez, Jorge Martin, dan dipastikan bahwa ternyata Martin juga bingung dengan apa yang terjadi. Makanya kita akan coba bedah dari sana. Nah, Pecco, Cak, dari kacamata IWB betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Dia sangat konstan, dia sangat tenang, dan dia juga mampu menjaga pace-nya supaya dia tidak disusul oleh Marquez. Dan teman-teman, Marquez menekankan sebelumnya, dengan Ducati ini beda. Kalau dengan Ducati, di belakang pembalap lain itu agak sulit. Tapi setelah dia lepas, maka secara konstan speednya akan bisa ditingkatkan. Itu kata Marquez. Makanya Marquez menyukai Ducati tanpa ada pembalap di depannya. Tapi kalau dia terjebak di belakang pembalap lainnya, ya itu yang akan menjadi challenge ya. Karena selalu ya, kalau di belakang pembalap lain ada namanya turbulensi udara atau dirty air ya. Jadi angin gak bagus, kemudian juga temperatur ban depannya cepat naik. Makanya kemarin berkali-kali kita lihat bagaimana Marquez berusaha overtake Binder secepatnya, karena di depan sudah mulai melebarkan gapnya. Marquez berusaha keras untuk overtake Binder dan butuh 2 lap untuk itu, karena Binder sangat-sangat ngotot, sangat agresif, dan tentu saja memang harus demikian. Termasuk juga kalau kita lihat bagaimana Marquez nyalip Martin yang juga sulit, ini adalah 11 lap, Cak. Artinya dengan segala kompetisi, rivalitas, dan adu salib yang terjadi, Marquez kita katakan cukup banyak terbuang waktunya dari Binder dan juga Martin. Setelah overtake Martin, itulah Marquez langsung ya terlihat sekali progresnya. Speed yang dilakukan Marquez luar biasa, itu kata IWB. Karena kenapa? Ternyata fastest lap each rider-nya Marquez menguasai. Termasuk juga, Cak, kita kemudian nanti tenang aja, kita buktikan datanya. Dan juga, Cak, Marquez sempat mendekati, di 1 lap terakhir mendekati Pecco dengan 0,7 detik.
Jadi sudah dari 2 detik ya, hampir 2 detik, pelan dan pasti 1,4, 1,3 detik, 1,1, 1 detik, dan topnya ada di 0,7 tapi tinggal 1 lap tersisa dan itu nggak logis, makanya Marquez mengendurkan kecepatan sehingga dia pun finish di posisi kedua dengan terpaut 1,4 detik. Teman-teman, informasi buat sampean bahwa kemarin pada saat race di Mugello ternyata lap time yang ditorehkan Pecco Bagnaia secara total lebih cepat sekitar 10 detik dibandingkan dengan rekodnya sprint kemarin ya, best lap sprintnya di Mugello di tahun kemarin. Artinya dengan GP24 improve-nya lumayan banyak ya, improve-nya 10 detik, dan jika Marquez membalap dengan Ducati tahun kemarin, maka itu artinya Marquez juara aja. Untuk berikan gambaran ke semuanya, seperti apa kondisinya, IWB sudah siapkan penjabaran IWB, detail seperti apa, dan sampai intip di sini, Cak. Inilah hasil sprint race Mugello kemarin. Di tengah kondisi cuaca yang cukup panas, Cak, di mana secara umum kondisi sekitar Mugello kemarin di angka 23 derajat Celcius, sementara untuk groundnya di angka 47 derajat Celcius. Ini cukup panas, Cak, dan bisa kita pastikan bahwa Pecco Bagnaia masih menjadi pembalap terbaik di sini. Pecco berhasil menyingkirkan para rivalnya, bahkan Jorge Martin pun dipaksa crash, dan Pecco Bagnaia menorehkan waktu 19 menit 30 detik dan ini membuat Pecco menjadi pembalap yang berhasil juara di Mugello. Sementara itu, Cak, Marc Marquez menjadi pembalap terkencang kedua, finish kedua, berhasil mengalahkan Jorge Martin yang konon mengeluh adanya problem dengan motornya. Dia juga bingung kenapa, tapi yang jelas Marquez secara meyakinkan mampu menekan Pecco Bagnaia dan finish di posisi kedua dengan gap mencapai 1,4 detik. Lalu Pedro Acosta ketiga, dan Pedro sekali lagi menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kekuatannya, dan dia adalah pembalap yang luar biasa dari kacamata IWB, harus bertarung dengan para rivalnya yang cukup tangguh seperti Binder dan juga Martin. Dan teman-teman, ini adalah kabar yang sangat baik buat Morbidelli karena Franco Morbidelli akhirnya finish di posisi kelima dengan gap mencapai 5,4 detik dibandingkan dengan Pecco. Artinya ada improvisasi, ada peningkatan yang cukup besar dari Morbidelli, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya. Dan tanda pula bahwa GP24 memang luar biasa di Mugello. Nah teman-teman, untuk kelima, Maverick Viñales akhirnya harus menyerah di belakang Morbidelli dengan gap mencapai 0,7 detik di belakang Pecco Bagnaia. Maverick awalnya cukup baik, Cak, tapi beberapa kali dia harus mencoba untuk overtake kembali karena melakukan kesalahan. Dan keenam ternyata juga Brad Binder. Binder ini adalah pembalap yang sempat menahan Marc Marquez dan membuat Marquez juga kehilangan waktu yang cukup banyak. Dan Binder juga salah satu pembalap yang menghalangi Pedro Acosta. Pedro memang tertahan cukup lama, Cak, dengan Binder. Dan ketujuh, Cak, Fabio Di Giannantonio finish dengan gap mencapai 8,5 detik. Fabio adalah pembalap terbaik kedua GP23 setelah Marquez. Tanda Fabio saat ini adalah pembalap yang sangat bagus menurut IWB. Dan ke-8 adalah Alex Marquez yang finish dengan posisi cukup tipis dibandingkan dengan Di Giannantonio. Alex Marquez finish di posisi ke-8 dengan gap mencapai 8,8 detik dibandingkan dengan Pecco. Ke-9 adalah Alex Espargaro, Cak. Ke-10 Raul Fernandez. 11 Marco Bezzecchi dan 12 Jack Miller. Kemudian 13 Alex Rins dan Pol Espargaro kali ini finish ke-14. Kemudian Johann Zarco, kembali lagi kita katakan Zarco menjadi pembalap Honda terbaik dan finishnya dengan gap mencapai 18,3 detik dibandingkan dengan Pecco. Lalu 16 Nakagami, 17 Fernandez dan 18 Savadori, kemudian 19 Luca Marini yang sempat disupport oleh Valentino Rossi yang datang ke starting grid. Kemudian, Cak, yang not classified atau DNF adalah Martin yang crash, kemudian Joan Mir sama Enea Bastianini crash kesenggol Martin, dan Oliveira yang juga menyenggol Fabio Quartararo. Ada 5 pembalap yang tidak bisa meneruskan balapan. Ini adalah gambaran hasil sprint race di Mugello kemarin. Kita sekarang intip untuk fast lap each rider-nya. Teman-teman, yes, ini adalah data yang bisa IWB sedot di MotoGP dan ini adalah bukti bahwa Marquez kemarin memang luar biasa. Marquez adalah pembalap yang menorehkan best lap, fastest lap each rider-nya signifikan, Kang Mas. Dibandingkan dengan para pembalap lainnya, Marquez menorehkan best lap yang very fast, di mana dia menorehkan waktu terbaik 1 menit 45 198 detik. Artinya Mark sekarang memiliki kecepatan yang luar biasa, walaupun tentu saja dia tidak mulus pada saat start. Sekali lagi, dia nggak mulus saat start sehingga dia harus berjuang untuk menyalip Binder yang cukup alot, Cak. Best lap kedua di belakang Marc Marquez dengan 1 menit 45 518 detik. Martin pembalap yang juga kencang, tapi secara lap time dia masih di kisaran yang sama dengan Bastianini. Dan kita lihat di sini hanya Marquez yang menorehkan 1 menit 45 kecil,
Sementara Martin kedua dengan 1 menit 45.518 detik. Dan kemudian baru ketiga Enea Bastianini dengan 1 menit 45.528 detik. Setelahnya itu Cak, banyak pembalap yang menorehkan waktu yang mirip-mirip. Di mana akhirnya di sini kita lihat Pecco Bagnaia best lap nangkring keempat dengan 1 menit 45.571 detik. Lalu Pedro Acosta kelima dan Morbidelli keenam. Tanda Morbidelli memang kencang kemarin Cak. Dan kemudian Maverick Viñales ketujuh. Lalu Alex Marquez ke-8 dan Fabio Di Giannantonio ke-9, 10 Alex Spargaro, 11 Brad Binder, 12 Marco Bezzecchi, 13 Rolf Fernandez, Alex Rins 14 dan 15 Jack Miller, 16 Johann Zarco, 17 Joan Mir dan yang paling terakhir adalah Luca Marini. Ini adalah fastest lap each rider-nya. Ini adalah tanda para pembalap yang mampu melakukan time attacking terbaik pada saat sprint race kemarin dan bisa kita pastikan bahwa Marc Marquez adalah pembalap best of the best soal fastest lap each rider-nya. Sayang ya, kita katakan agak telat Marc Marquez datang karena Marquez datang di saat dia sudah hampir untuk lap time-nya ya, maksudnya lap putarannya sudah mau habis sekitar 3 lap to go dan itu tentu tidak mudah mendekati Pecco Bagnaia ya. Jadi ini adalah tanda, sekali lagi tanda bahwa juga Luca Marini menjadi pembalap terbuncit, sekali lagi paling buncit untuk best lap-nya karena Luca ternyata menorehkan best lap-nya di 1 menit 47.509 detik. 509 detik, artinya ada gap sekitar 2,3 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini gila Cak, ini betul-betul parah banget. Dan kita juga nggak nyangka Cak bahwa Yamaha ternyata juga sedikit suffering karena kita mendapatkan informasi Yamaha problem dengan remnya. Kita lihat nextnya adalah event top speed Cak. Nah Kang Mas, untuk top speed ini adalah total ya, maksudnya total itu dari semua sesi dan kita bisa pastikan untuk top speed masih dikuasai oleh KTM, engine KTM, kemudian Alex Marquez kedua dengan 364,8 km per jam, Bezzecchi 364, lalu engine KTM lagi dengan Pedro Acosta dan Brad Binder di angka 364,8 juga dan satunya 362,4 km per jam. Lalu Maverick Viñales dengan Aprilianya, lalu Ducati lagi, Ducati dan kita lihat di sini Yamaha masih nongkrong di posisi berapa nih? Pokoknya dia termasuk juga nggak buncit-buncit amat Cak. Top speednya di angka 361,2 km per jam. Ini kencang banget Cak. Alex Rins juga sama, mirip ya. Marc Marquez 361,2 km per jam. Namun yang menarik adalah dari sekian ini Cak, ternyata Pecco bukanlah pembalap yang memiliki top speed tertinggi. Karena kita lihat justru Pecco memiliki top speed terbuncit keempat ya dibandingkan para pembalap lainnya dengan 357,6 km per jam. Dari sini pasti sampai bertanya Cak, loh kok bisa Cak IWP? Karena pada saat kita melihat sprint race kemarin, stride-nya Pecco itu kencang banget. Teman-teman, ini adalah data yang dikumpulkan. Best top speed ini diambil semua sesi Cak, dari hari Jumat dan juga sprint race. Dan memang kalau sampai nanya mengenai sprint race kemarin, stride dari GP24 Pecco memang kencang. Namun kalau sampai nanya top speed terbaiknya dari Jumat dan sampai sprint race, inilah yang bisa IWP sodorkan ke sampean Cak. Dan kita lihat di sini di belakangnya adalah Enea, lalu Luca Marini. Tanda apa Cak? Tanda bahwa top speed is not everything. Best of the best top speed masih mesin KTM. The power is nothing without control. Bener nggak? Jadi gitu Kang Mas ya. Oke. Nah kemudian kita lihat nextnya adalah world standing Kang Mas. Setelah kita lihat bagaimana Martin crash kemarin, maka bisa kita pastikan dengan crashnya Martin maka Pecco semakin mendekati Martin. Pecco Bagnaia yang menguasai dalam 2 sprint race terakhir, termasuk juga Mugello kemarin, berhasil menorehkan poin dengan 128. Jadi artinya dengan Martin mencapai 155 tidak bertambah gara-gara 0 points kemarin, maka secara gap Pecco mendekati di 27 angka, terpaut hanya 27 angka. Sementara Marquez yang berhasil finish kedua di sprint race kemarin juga mendekati Martin dengan 32 angka. Yang menarik adalah ternyata gap antara Marquez dan Pecco hanyalah 5 angka. Jadi ini akan menjadi tontonan menarik, apalagi Marquez menyatakan bahwa dia sudah semakin kencang, dia semakin pede dan dia sangat happy bisa bertarung melawan GP24, itu kata Marquez. Kemudian Cak, keempat Enea Bastianini yang menorehkan poin dengan 94 angka. Dan Bastianini harus menelan pil pahit gara-gara crash dihantam oleh Martin. Tim Stewart menyatakan itu adalah racing accident. Termasuk juga Oliveira yang menghantam Fabio ternyata juga racing accident. Jadi ini juga dikritik oleh Pecco Bagnaia Cak, yang menyatakan bahwa Tim Stewart tidak ada konsistensi, termasuk pula Fabio yang juga memprotes, mengkritisi keputusan Tim Stewart yang tidak konsisten. Ya, itu adalah salah satu problem saat ini ya di MotoGP, di mana Tim Stewart dianggap tidak proper untuk mengerjakan
tugasnya, Cak. Nah, kelima Kang Mas, Viñales ya, nongkrong dengan koleksi 92 poin dan terpaut 63 angka dibandingkan dengan Martin. Kemudian keenam Pedro Acosta bisa mengoleksi 90 angka, ini adalah luar biasa. Dan kemudian Binder, Cak, ketujuh, dan Alex Espargaro ya, maksudnya jadi Paul lagi. Alex Espargaro ke-8 dan Fabio Di Giannantonio 9. Lalu Alex Marquez 10, Marco Bezzecchi 11, Fabio Quartararo yang crash akhirnya mau nggak mau harus menelan pil pahit dan hanya nongkrong di posisi 12. Kemudian juga Oliveira 13, Roy Fernandez 14, Jack Miller 15, Morbidelli ke-16, Augusto Fernandez 17, Joan Mir 18, Zarco ke-19, Nakagami, kemudian Alex Rins ke-21 dan Pedrosa 22. Dan next kita lihat untuk konstruktor. Kang Mas, Ducati menjadi tim yang luar biasa. Ducati menjadi pabrikan yang menguasai dengan 216 poin. Gapnya semakin menjauh dengan Aprilia yang menorehkan 130 poin. Lalu KTM 129 poin dan Yamaha keempat dengan 35 poin. Kelima Honda. Jadi teman-teman kalau sampean bingung apa sih konstruktor untuk ini, setiap motor yang juara itu akan dihitung brandnya, Cak. Jadi akan dihitung poinnya, brand dari mana itu masuklah konstruktor. Jadi teman-teman kalau kayak Marquez, kemudian juga Pecco, selalu podium begitu, nanti akan dihitung, Cak. Karena brandnya kan Ducati. Itulah yang dinamakan konstruktor. Dan inilah yang menjadi kekuatan. Semakin banyak Ducati, maka potensi mendapatkan konstruktor itu kan semakin terbuka. Itulah kenapa ada kritikan keras bahwa Ducati kebanyakan motor, makanya yang menjadi fokus tim lainnya itu, Cak. Dan kemudian tim sama Kang Mas ya. Jadi tim di sini Ducati Lenovo masih menjadi leader, di mana Ducati Lenovo menorehkan 222 angka, kemudian kedua Pramac Racing 176 angka, baru ketiga Aprilia Racing dan keempat Gresini, kemudian kelima Pertamina Enduro dan 6 Red Bull dan paling terakhir adalah Repsol Honda Team. Iya Kang Mas, wes padang jinglang datanya ya. Jadi sudah kita gambarkan ke sampean semuanya bagaimana track recordnya, data lap time-nya, termasuk juga fastest race rider-nya, top speed-nya siapa, dan juga klasemen sementara. Dan tentu saja kita harus tekankan di sini, Martin belum aman sama sekali. Jorge Martin harus mampu bangkit. Dan memang, Cak, kalau kita ngomongin Martin sejauh ini ya, sampai sekarang Martin masih bingung kenapa dia crash. Sepertinya Martin nggak tenang sih kalau dari kacamata kita. Setelah Martin di overtake Marquez, maka pelan dan pasti Marquez ada progres semakin menjauh. Disitulah Martin nge-push terus dan itu over the limit dari kemampuan motornya. Kita tentu sangat tertarik dengan pernyataan dari Pecco, apa yang dirasakan Pecco, dan ternyata, Cak, tekanan Marquez juga sangat disadari oleh Pecco Bagnaia. Jadi Pecco mengatakan tekanan Marquez membuat dia nggak bisa nafas, artinya nggak ada jeda sama sekali, dia harus nge-push terus karena apapun bisa terjadi dan dia juga takut kalau dia bikin kesalahan. Nah, ini dikatakan oleh Pecco yang sudah IWB terjemahkan dari MotoGP. Pernyataan dia setelah juara sprint race di Mugello berikut kata Pecco Bagnaia. Aku mencoba mengendalikan balapan dari pertengahan race, tapi begitu aku melambat sedikit, Marc Marquez segera mendekat dan dia selalu ada di sana. Marc tidak memberiku nafas untuk rileks. Aku rasa motor tahun lalu bisa bergerak sangat mulus di sini. Sangat menyenangkan untuk dikendarai. Untungnya kami menorehkan waktu yang lebih cepat, terutama berkat pengaturan ban dan rem. Lap time-ku lebih cepat 10 detik dibandingkan sprint tahun lalu, tapi mungkin saat itu gara-gara ada sedikit gerimis di 2 atau 3 lap pertama. By the way, race akan lebih rumit karena aku harus mundur 3 posisi. Aku rasa itu adalah penalti omong kosong. Ini membuatku frustasi. Dalam hal hukuman, tidak pernah ada standar yang seragam. Aku juga mencoba menunjukkan kepada Stewart berdasarkan dataku mengapa insiden ini terjadi. Aku tidak bermaksud menjadikan diriku sebagai hakim. Tapi kita melihat dalam tabrakan insiden yang melibatkan Quartararo, Oliveira, Martin, dan Bastian ini, semua orang diukur secara setara. By the way, start bagus adalah wajib karena aku menduga akan ada perlawanan keras dari Marc, Jorge, dan Pedro dalam balapan. Itu kata Pecco. Kita juga penasaran, what happened ayak naon Kang Mas dengan Yamaha? Karena kan sampai tahu bagaimana kemarin Yamaha luar biasa, Jos Giandos ya, IWB sampai tercengang. Lap time-nya betul-betul kencang, jadi bukan hanya mengisi atau nangkring tercepat kedua nih, Cak, tapi lap time-nya betul-betul kencang, Cak. Lap time-nya bisa bersanding dengan pabrikan Eropa. Tapi ternyata kemarin pada saat race, mereka race pace-nya lambat, seperti kehilangan taji. Ternyata, Cak, konfirmasi dari Alex Rins bahwa motornya ada sesuatu yang berbeda. Jadi Yamaha, dari informasi Alex Rins kemarin pada saat sprint, dia merasakan ada semacam reaksi yang tidak wajar pada remnya, sehingga membuat motor susah direm dan juga motor sedikit understeer. Termasuk juga traksi, yang mana sebelumnya berlimpah pada saat sprint race, dia merasa low traction di bagian belakang. Nah,
memang kalau kita komparasi secara head to head, itu tidak fair. Sebab setiap jengkal perubahan suhu di aspal ini akan membuat feeling motor berubah. Itulah yang menjadi tantangan tim dan mungkin saja ya dengan kondisi kemarin groundnya mencapai 47 derajat Celcius, ini adalah sebuah kondisi aspal yang cukup panas. Bisa saja mungkin itu membuat secara feeling Yamaha agak berbeda. Untuk problem rem masih diselidiki oleh Yamaha. Kita harapkan ada pabrikan Jepang yang bangkit lah Kang Mas. Soalnya sudah terlalu, terlalu parah sih gapnya ini. Apalagi Honda. Honda juga kalau kita bedah tadi bagaimana lap time-nya dan juga gapnya yang luar biasa. Kalau bahasa Inggrisnya itu very huge gitu. Sangat besar sekali gapnya. Jadi kita berharap ada improvisasi Yamaha hari ini. Nah, teman-teman, sekarang kita coba alihkan pandangan kepada Pecco lagi. Nah, Pecco mengatakan dia tidak ada nafas sama sekali, nggak ada jeda, nggak ada relax, karena setiap dia mencoba untuk mengendorkan pace, maka selalu ya Marquez mendekat. Itulah kenapa secara umum Pecco kita katakan luar biasa, dia mampu menjaga speednya dengan konstan, dia mampu konsisten, lap time-nya juga termaintain dengan baik, sehingga gap dari Marquez akhirnya maksimal di 0,7 detik gapnya. Dan itu pun gara-gara sudah habis putarannya, Marquez mengendurkan serangan dan finish Marquez kedua, Pecco pertama dengan gap 1,4 detik. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa GP24 luar biasa, tapi GP23 juga gendeng Cak di tangan Marquez. Sekali lagi di tangan Marquez karena pembalap GP23 lainnya sangat suffering. Bahkan sekelas Marco Bezzecchi yang tahun kemarin mengkilap banget dengan GP22 ya, melawan GP23, ternyata sekarang ini gap antara GP23 dan GP24 sangat jauh. Kalau yang kemarin kan enggak, GP22 melawan GP23 kan agak identik Cak. Makanya Bezzecchi bisa unjuk gigi, tapi di tahun ini sepertinya GP23 terlalu jauh gapnya secara performa, secara paket ya. Makanya kita lihat hanya Marquez yang mampu mendekat dan ini artinya talenta Marquez yang luar biasa. Nah teman-teman, kita coba intip seperti apa sih yang dirasakan oleh Marquez. Dan kenapa dia bisa sangat happy? Karena dia mengatakan, aku bangga bisa melawan GP24. Sebab menurut Marquez tidak mudah, mengingat dia tidak melakukan start dengan baik, yang pertama. Dan kedua, dia harus nge-push banyak. Dan ternyata walaupun demikian, speed yang ditorehkan oleh Marquez luar biasa. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Ya, sudah beberapa seri aku finish kedua berturut-turut selama sprint. Tapi jangan khawatir, maksudku aku berharap kemenangan akan tiba. Tetapi jika aku harus finish kedua di semua balapan sprint mulai sekarang hingga akhir, aku optimis akan menandatanganinya. Tertawa Cak. Memang benar kami masih melewatkan sesuatu, tetapi hal positifnya adalah kami berada di 3 besar. Yang pasti aku sangat senang, terutama karena Mugello seperti Barcelona, aku datang dengan beberapa keraguan. Tetapi dengan motor ini, aku harus melupakan sirkuit yang aku geluti di masa lalu. Dengan motor ini aku merasa baik-baik saja. Dimanapun treknya, aku bertarung dengan Pecco, Martin. Selain itu Bastianini super cepat. Aku juga sempat duel dengan Martin. Kami bertarung melawan motor 2024. Jadi ini adalah sesuatu yang membuatku bangga. Sejujurnya, aku lebih memilih untuk start di posisi 4 daripada posisi 3. Karena perbedaannya sangat kecil dan di posisi 4 kalian berada dalam posisi yang lebih baik pada titik pengereman. Pecco memiliki kecepatan. Dia satu-satunya yang mampu menjaga kecepatan tetap konsisten. Dia super cepat, super konstan, selalu tepat, jadi itu akan sulit. Juga di trek balap ini soal kondisi fisik sangat menuntut. Jadi mari kita lihat, aku pikir Pecco dan Bastianini adalah pembalap yang tercepat saat race nanti. Itu kata Marquez. Jadi Marquez memprediksi Pecco dan Bastianini yang akan kencang. Martin kayaknya nggak masuk radarnya Marquez, mungkin ya. Artinya yang diwaspadai Marquez justru bukanlah Martin, tapi Enea dan Pecco. Itu kata Marquez. Justru senang sekarang ini karena dia merasa dengan motor Ducati di masa lalu secara histori sirkuit tersebut nggak bagus atau nggak kencang atau suffering, ternyata dengan Ducati hilang semuanya Cak. Jadi dia merasa kencang di semua trek walaupun ada beberapa trek yang kurang seperti yang kemarin kita lihat Barcelona, kemudian juga di Mugello bukanlah yang spesial banget buat Marquez, tapi ternyata dia merasa di Mugello kemarin dia kencang dan dia melihat, dia mengatakan, Marquez mengatakan, menegaskan, kita lihat nanti di hari ini, artinya dia akan coba fight back, dia akan coba untuk langsung nge-push, dan dia akan mencoba untuk comeback secepatnya dengan cara, ya harus start yang baik, itu ya intinya Cak, yang nggak kedodoran di belakang seperti kemarin. Oke Kang Mas, dan yang paling terakhir Cak, nah kita akan lihat seperti apa pernyataan dari Jorge Martin, kenapa dia crash what happened I know dengan Martin, dan ternyata Cak,
Martin memberikan penekanan bahwa ya aku sih nggak ada masalah kok, aku nggak ada sih namanya drop kasarannya ya, mental nggak ada, itu hanya isu sampean Cak yang ngomong mental drop. Tapi Martin memberikan penekanan bahwa secara feeling motornya berbeda dibandingkan dengan kemarin. Bayangin aja, dia menorehkan pole dan ini adalah pole best record all time di Mugello. Tapi ternyata pada saat race kemarin justru dia merasa motornya tidak sesuai, feelingnya berbeda, dan ini dikatakan oleh Jorge Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Martin, "Aku tidak merasa nyaman dengan motornya, dan aku juga bingung kenapa crash. Ini aneh. Kami telah melihat semua data dan belum menemukan jawaban apapun. Berbeda dengan crashku di Harris, aku jelas tidak terlalu agresif. Jika boleh memilih, aku lebih suka crash saat feeling kurang bagus daripada saat feelingku positif. Namun jelas, crash tetaplah bencana. Jujur aku lumayan khawatir pada race minggu. Akan sulit dengan feeling seperti ini. Karena kami tidak kompetitif, kami harus melakukan sesuatu dan mencoba menemukan jalan untuk race minggu. Kami tidak memiliki keseimbangan yang baik sehingga membalap banyak menggunakan ban depan. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan detail. Begitu pula dengan jatuhnya Pecco di Barcelona yang identik. Kami memberikan terlalu banyak tekanan pada karir depan. Mungkin kita harus bisa mengukur berapa limit kemampuan motor. Lihatlah kecepatan gila yang kita torehkan. Kami menorehkan best lap sprint sama cepatnya dengan kualifikasi 2 tahun lalu. Semua orang sangat kencang, levelnya sangat tinggi. Maka kesalahan terkecil saja sudah cukup untuk membuat kesalahan dan terjadilah hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Tentang insiden dengan Enea, Enea membalap dengan sangat agresif ketika dia menyalipku. Dia bertindak terlalu jauh. Aku berada di jalur normal ketika Enea kembali dari luar. Aku hanya mendengarnya, tidak melihatnya, dan awalnya aku tidak tahu dia crash. Jika Enea melihat sekeliling, dia bisa menghindari kontak. Itu kata Martin. Jadi Martin malah menyalahkan Enea, Cak. Sekarang sama komen kira-kira. Yang salah itu siapa? Martin atau Enea? Tapi yang jelas Kang Mas, konfirmasi dari Jorge Martin artinya feelingnya berubah. Dan dia merasa bahwa motornya tidak sesuai dengan yang dirasakan kemarin. Jadi dia akan mencoba untuk menganalisa datanya dan dia berharap timnya bisa mencari solusi di hari Minggu ini nanti ya, untuk race nanti ya. Jadi memang kalau kita melihat dari yang disodorkan ya, beberapa pernyataan masing-masing pembalap Ducati, maka bisa kita pastikan Cak, sepertinya pertarungan akan terjadi antara Pramac, Gresini, dan Pecco. Sorry, Gresini dan Pecco lagi, Lenovo maksudnya Cak ya. Tapi memang Lenovo sangat kuat semuanya Cak, baik Pecco ataupun Enea kuat. Marquez ingin bangkit hari ini, Marquez mencoba menantang Pecco, dia akan mencoba untuk nge-push, dan juga Pecco sangat yakin, tapi dia waspada dengan hari ini karena dia merasa akan ada pertarungan besar, akan ada perlawanan besar dari Martin, Marquez, dan juga Bastianini. Makanya Pecco berharap hari ini bisa start dengan baik. Dan memang Cak, kenapa sih pembalap sekarang seperti Pecco khususnya? Rata-rata Pecco ini justru juara selalu kalau dia di depan. Karena sekali lagi Cak, kalau di depan dengan fresh air ya, jadi dengan angin yang fresh, yang masih segar dari luar, dari depan ya, tanpa ada dihalangi pembalap lainnya, maka bisa memaintain yang namanya temperatur ban pertama. Jadi kan namanya ban depan ya, ban depan diguyur dengan angin fresh, itu bagus banget untuk temperatur, menjaga temperatur. Yang kedua, ternyata juga bisa menjaga keawetan ban Cak. Itu pasti karena kan pembalap tidak harus hard braking secara keras, namun dia atau mereka bisa secara konstan mengerem, kemudian membuka gas itu konstan. Itulah yang membuat Pecco sangat ingin sekali, sangat berpatokan dengan bagaimana start terbaik. Dia akan ke depan, dia akan langsung escape. Jadi dia akan langsung mencoba kabur aja. Nah, itu yang sekarang menjadi target utama Pecco. Tapi patut diingat Cak, Pecco hari ini akan start mundur 3 grid di belakang Marquez. Tapi Marquez menyatakan dia nggak suka di posisi ketiga, karena Marquez lebih suka di posisi 4. Menurutnya secara posisi untuk 4 ini sudah sangat ideal untuk melakukan breaking point. Itu kata Marquez teman-teman ya. Teman-teman, jadi itu sekilas informasi buat sampean bagaimana dengan race sprint Mugello. Saya sama komen di bawah, kira-kira dari prediksi sampean siapa yang akan menjadi juara hari ini. Dan apakah Yamaha bisa bangkit hari ini, termasuk juga apakah hari ini akan menjadi hari bersejarah buat Marquez nantinya, dan juga bersejarah buat Ducati. Karena sama harus tahu Cak, bahwa jika hari ini Marquez bisa juara di Mugello, maka ini artinya ini merupakan kemenangan ke-93 Ducati di Grand Prix. Sama catat Cak, 93 kemenangan Ducati di Grand Prix, dan itu sesuai dengan angka Marquez. Kemudian sama harus tahu juga bahwa sebelumnya Ducati di masa lalu menang ke 27 kali Grand Prix,
dan ditorehkan oleh Casey Stoner dengan angka 27-nya. Kemudian ke-63 kemenangan Ducati ditorehkan oleh Pecco Bagnaia dengan angka 63-nya. Lalu Ducati juga menang ke Grand Prix 72 lewat Marco Bezzecchi dengan angka 72-nya. Lalu juga Ducati menorehkan kemenangan ke-89 kali Grand Prix dan ditorehkan oleh Jorge Martin. Jadi artinya, Cak, apakah keajaiban itu juga akan bisa ditorehkan oleh Marquez dengan angka 93-nya hari ini? Kita lihat seperti apa. Dan seperti biasa, Cak, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.